Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini kami kembali akan memberikan informasi yang sangat penting buat teman-teman semua. Nah, informasinya itu adalah tentang syarat pengajuan NUPTK tahun 2022. Nah, ini kami tujukan untuk teman-teman guru yang belum memiliki NUPTK sampai dengan tahun 2022. Ini ada informasi kembali bahwa untuk pengajuan NUPTK di 2022 ini sudah dibuka kembali. Nah, baiklah teman-teman, mari kita simak syaratnya itu apa saja untuk pengajuan NUPTK di tahun 2022. Oke, kita ke informasinya saja. Nah, informasi ini kami dapatkan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di kabupaten kami, begitu ya. Tentunya Dinas Pendidikan di kabupaten kami juga ini acuannya adalah dari Kemendikbud gitu ya. Ini tentang persyaratan pengajuan NUPTK tahun 2022. Silahkan nanti bisa di screenshot oleh teman-teman ya. Nah, syarat apa saja untuk pengajuan NUPTK tahun 2022 ini? Ini ada beberapa macam ya teman-teman semuanya. Yang pertama, untuk PTK itu harus terdata dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan belajar. Jadi untuk mengajukan NUPTK, guru ini atau teman-teman gitu ya yang belum memiliki NUPTK itu harus terdata di Dapodik serta memiliki rombel atau rombongan belajar begitu di Dapodiknya. Lalu belum memiliki NUPTK, sudah jelas gitu ya karena mau mengajukan. Bertugas di satuan pendidikan yang memiliki NPSN. Lalu kartu tanda penduduk gitu ya. Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir. Silakan dipersiapkan scan ijazah dari SD sampai dengan S1 gitu ya. Intinya sampai dengan pendidikan terakhir. Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah itu adalah diploma 4 atau strata 1 atau S1 bagi pendidik pada satuan pendidikan formal. Jadi untuk guru ini minimal itu harus S1. Nah, bagi yang berstatus CPNS atau PNS ini melampirkan surat keputusan atau SK pengangkatan CPNS atau PNS. Dan surat keputusan SK penugasan dari Dinas Pendidikan. Nah, kemudian yang terakhir itu syaratnya adalah surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS. Nah, ini paling tidak harus memiliki SK Dinas jika memang ini non PNS-nya itu mengabdinya itu di sekolah negeri. Nah, sedangkan untuk yang bertugasnya itu di yayasan maka cukup menggunakan SK yayasan begitu ya. Di sini juga nih diterangkan seperti itu di dalam surat ini juga teman-teman. Dan telah bertugas paling sedikit selama 2 tahun secara terus-menerus, minimal itu sudah mengabdi 2 tahun secara terus-menerus. Dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan. Ini kalau memang yayasan gitu ya. Dan juga harus ada SK penugasan atau pembagian jam mengajar atau SK KBM dari kepala sekolah atau kepala yayasan. Ini jika berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, ini nanti berkas-berkas ini itu harus diupload di Perpal PTK data kemdikbud.go.id. Nah, ini surat resminya ya teman-teman. Nah, sekarang ini persyaratan pengajuan NUPTK. Nah, kita bahas untuk yang PNS dulu, nanti untuk yang GTY atau PTY dan juga untuk yang GTT atau PTT di sekolah negeri gitu ya. Nah, syarat-syarat untuk pengajuan NUPTK bagi PNS itu yang pertama SK pengangkatan CPNS dan SK PNS. Lalu SK penempatan, SK PBM terbaru atau SK KBM ya, surat keputusan belajar mengajar atau surat keputusan pembagian belajar mengajar. Ini nanti nomor 1, 2, dan 3 dijadikan satu file PDF. Nanti diupload di kolom SK ya.
Ini 3 file ini disatukan dalam satu PDF untuk diupload di kolom SK. Silahkan dipersiapkan untuk teman-teman guru yang belum memiliki NUPTK bagi PNS. Lalu siapkan scan KTP, ijazah SD sampai dengan S1. Silahkan dipersiapkan scan-nya gitu ya. Nah, ini untuk SK itu ukurannya itu adalah maksimal 2 MB. Sedangkan untuk KTP ijazah itu ukurannya adalah maksimal 1 MB gitu ya. Ini formatnya PDF semua teman-teman. Nah, kemudian untuk guru tetap yayasan atau GTY atau PTY yang baru, SK pengangkatan GTT atau PTT pertama, SK pengangkatan GTY atau PTY 2 tahun terakhir, dan SK PBM. Ini 3 tahun terakhir ya. Ini 3 file ini disatukan dalam bentuk PDF. Nanti diupload itu di kolom SK. Ini untuk yang di yayasan. Nah, untuk KTP juga sama seperti tadi ya. Siapkan itu scan-nya. Lalu ijazah SD sampai dengan S1 juga silahkan dipersiapkan. Nah, untuk PTY ini tidak wajib S1 ya. Tidak wajib S1 kalau untuk PTY gitu. Nah, kemudian untuk guru tidak tetap atau GTT atau PTT di sekolah negeri teman-teman. Ini yang menghonor di sekolah negeri. Itu persyaratannya adalah SK Kepala Dinas terbaru tahun 2021-2022. Lalu SK Pengangkatan GTT 2 tahun terakhir. Lalu SK PBM ini 3 tahun terakhir gitu ya. 1920, 2021, 21, 22. Ini 3 file ini disatukan dalam satu PDF untuk diupload di kolom SK. Ukurannya sama, maksimal itu 2 MB kalau untuk SK. Nah, lalu siapkan juga scan KTP, lalu ijazah SD, SMP, SMA sampai dengan S1. Siapkan scan-nya. Ini maksimal tiap-tiap komponen ini adalah 1 MB gitu ya, 1 MB. Nah, silahkan ini dipersiapkan. Nanti itu diuploadnya di perpalptkdata.kemdikbud.go.id. Nah, untuk cara menguploadnya nanti akan kami bahas di video kami selanjutnya. Nah, ini informasinya yang sangat penting sekali ya teman-teman. Silahkan ini bisa di screenshot gitu ya untuk surat ini. Ini suratnya resmi sekali dari Dinas Pendidikan tentang persyaratan pengajuan NUPTK tahun 2022. Tentunya ini pasti mengacu ke Kemdikbud gitu ya. Ini pasti mengacu ke Kemdikbud dan juga disesuaikan dengan sistem yang ada di Perpal PTK untuk tahun 2022. Baiklah teman-teman, itu saja mungkin informasinya yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Kami tunggu yang belum, silahkan di like, di subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.